Kalian sadar nggak, belakangan tahun ini semakin banyak kafe-kafe di kota Pematang Siantar. Nah, ternyata hal ini disebabkan karena kian maraknya budaya nongkrong di kalangan masyarakat. Budaya nongkrong sendiri merupakan hasil dari proses globalisasi dan westernisasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengaruh proses globalisasi dan westernisasi terhadap budaya nongkrong. Dalam proses globalisasi dan westernisasi, terjadi penyebaran unsur-unsur budaya asing dengan sangat cepat. Salah satu fenomena yang merebak yaitu budaya nongkrong. Menjamurnya kedai kopi di kota Pematang Siantar belakangan tahun ini mampu menciptakan sebuah gaya hidup baru pada masyarakat yang biasa kita dengar sebagai ngopi. Kegiatan minum kopi tidak hanya sebatas minum kopi dan sebagainya, melainkan terdapat kegiatan mengonsumsi simbol. Simbol itu mampu memberikan tanda atau pesan bagi individu yang mengkonsumsi dan orang lain yang melihatnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk membuktikan hal tersebut. Yang dilakukan dengan mewawancarai orang-orang yang ngopi atau nongkrong di kafe kota Pematang Siantar. Nah, yuk kita simak pendapat tentang nongkrong dari abang dan kakak berikut ini. Kopi itu bisa menemani kita di saat kita stres. Minum kopi membuat tenang, membuat pikiran jadi lebih tenang gitu. Kopi ini kita ibaratkan dengan kehidupan. Apa maksudnya? Kopi ini tidak bisa hanya dinikmati dengan manis saja. Namun pahit pun ketika kita sudah penikmat kopi, maka tetap kita nikmati. Seperti itulah hidup kita. Bukan hanya manis saja, ketika manis hidup kita itu kita nikmati. Namun ketika hidup kita sedang merasakan kepahitan ataupun rasa sakit, tetap kita nikmati. Ke Pona sih. Lebih sering ke Koi. Seringnya sih Kopi Wis. Sering tuh ngopi di Cafe Reswara. Karena rame, bisa nengok live musiknya. Jumpa kawan juga di situ. Karena kopinya terasa lebih pas di lidah ketimbang kafe-kafe lain. Bagus tempatnya. Jadi ngopi itu ya tentang rasanya gimana. Walaupun tempat kopinya itu kecil ataupun hanya warung kopi biasa, namun karena memang kopinya nikmat. Sekitaran 90 sampai 100 ribu lebih. 100-an lebih lah. Sekitarannya mungkin 100 sampai 150 lah. Kira-kira 1 minggu 150. Banyak sih, kayak Pona ini termaksud, kayak Koi bisa, Botanica bisa, Kotong bisa. E-Coffee, Kebas, DL ya, DL. Baru itu di Kopi Bahagia. Koi juga termasuk. Bagi kakak sih kayak benar ya, karena zaman sekarang itu nongkrong atau ngopi gitu bukan untuk duduk-duduk biasa aja, tapi kayak untuk ngapain, kerkom, meeting. Setuju sih kalau soal gaya hidup, tapi kalau ekonomi nggak setuju sih. Bisa jadi itu jadi suatu ajang untuk kita gengsi-gengsian sama kawan. Kita harus bedain terlebih dahulu mana ngopi, mana nongkrong. Karena ketika kita ngopi, kita sudah pasti nongkrong. Namun ketika kita nongkrong belum tentu kita ngopi. Kalau ngopi aja sih, abang rasa tidak mengandung status nilai sosial. Semua jenjang sosial apapun itu, baik yang rendah, menengah ataupun ke atas, abang rasa ngopi itu hal yang wajar gitu. Namun yang membedakan status nilai sosial itu di nongkrong. Nah, kalau kita nongkrong, tentu di situ ada namanya tingkatan atau kesenjangan sosial.
Karena kan ada kafe kelas bawah, kafe kelas sedang ataupun kelas atas. Nah, jadi kita bisa menilai. Kan tidak mungkin orang-orang yang mungkin memiliki ekonomi yang kecil, dia nongkrongnya di kafe kelas atas. Otomatis dia sama seperti mencekek lehernya sendiri. Dia nggak akan mampu membayar untuk kafe-kafe kelas atas ataupun nongkrong di kelas atas. Nah, jadi kalau nongkrong itu tadi, itu jelas menunjukkan tingkatan kesenjangan sosial, baik itu kelas bawah, kelas menengah, ataupun kelas atas. Dalam proses Di kanal tersebut. Kegiatan minum kopi tidak hanya sebatas minum kopi, melainkan sebagainya nggak ada. kedai kopi di Kota Pematang Siantar Berikan pesan atau tanda Bagi orang